Ya. Sebagai anak muda Golkar, tentu Anda ngikutin deh media sosial dalam 2 atau 3 hari ini setelah penetapan bahwa Setia Novanto statusnya sebagai tersangka tidak sah. Ya. Apa tanggapan Anda terhadap isi media sosial tersebut? Ya, saya melihatnya begini Pak Karni. Untuk yang kesekian kalinya, KPK berhasil mempertontonkan dan menempatkan posisinya KPK sebagai, saya menganalogikan sebagai wanita cantik yang sangat seksi namun genit. Dan kerjanya menggoda orang. Kenapa saya bilang menggoda orang? Jadi KPK dengan segala instrumen extraordinary authority-nya, dengan segala lekuk tubuhnya yang sangat seksi dan cantik, dia menyalahgunakan kecantikannya itu dengan menggoda semua orang. Yang ternyata faktanya bahwa yang kita butuhkan untuk mencari pasangan hidup kita ini bukan kecantikan fisik, namun ada isi di dalam si wanita itu. Terbukti dengan kalahnya KPK untuk yang kesekian kalinya di pra-peradilan, ini mempertontonkan bahwa KPK ini juga banyak masalah. Nah, yang saya sayangkan karena tadi ini wanita ini sangat cantik dan seksi, akhirnya kita terjebak. Publik ataupun para pria-pria yang ada di depan ini itu terjebak dengan kemolekan cantiknya KPK ini. Padahal sebetulnya isi di dalamnya kerjanya tukang godain orang. Loh, iya, ini realitas. Kenapa saya berani mengatakan seperti ini? Kita seolah-olah hari ini, contoh kami yang muda-muda, ikut terjebak dan masuk ke dalam sebuah permainan opini politik KPK yang seharusnya KPK itu konsisten sebagai lembaga penegak hukum di bidang penanganan korupsi. Saya kurang lebih sekitar kalau nggak salah 3 bulan 2 bulan yang lalu, pada saat ada statement genit dari Ketua KPK yang mengatakan bahwa akan ada tokoh besar menjadi tersangka, saya satu forum itu dengan Pak M. Yasin. Saya tegas mengatakan kepada Pak Yasin, KPK berpolitik. KPK kembali lagi menyalahgunakan otoritas kewenangannya. Sekarang, apa yang bisa menjadi pertanggungjawaban hari ini? Kalau seorang, mohon maaf, saya sebenarnya mengharapkan komisioner KPK yang hadir di sini. Apa yang saya sampaikan, kegundahan dan kekecewaan saya ini bukan semata-mata hanya sekedar karena kami anak muda Golkar, tapi kekecewaan kami kepada sebuah institusi besar bangsa ini yang memang diharapkan oleh publik bangsa ini untuk bisa bertindak secara independen dan benar, dan sangat hati-hati dalam menetapkan tersangka terhadap seseorang. Saya pernah mengatakan seperti ini pada Pak Yasin di dalam forum beberapa waktu yang lalu. Pak Yasin, hati-hati loh dengan statement Ketua KPK ini. Kalau misalnya ternyata, mohon maaf, dalam hal ini Ketua Umum kami Pak Setia Novanto, ternyata di akhirnya nanti contoh pra-peradilan ini akhirnya dibatalkan satu tersangkanya, apa pertanggungjawaban KPK untuk memulihkan nama baik seorang Setia Novanto? Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga mempertanyakan pertanggungjawaban KPK untuk bagaimana merespon opini publik yang sekarang sudah menghantam Golkar. KPK berpolitik hari ini. KPK hari ini kembali lagi mempertontonkan sebuah permainan politik yang sangat luar biasa. Ini menjelang pemilu Pilkada 2018, menjelang Pilpres 2019. Sebagai contoh, Budi Gunawan ditetapkan sebagai tersangka pada saat menjelang dia ingin dicalonkan menjadi Kapolri. Pertanyaan saya, kenapa nggak dari dulu-dulu aja ditetapkan? Kenapa di saat seseorang itu ingin dicalonkan ataupun dalam konteks mengejar prestasinya, lalu KPK hadir seperti seorang algojo ingin memotong dan memenggal kepala orang itu? Artinya apa? Ada subjektivitas yang dilakukan oleh KPK dalam proses penegakan korupsi di negara ini. Lalu yang kedua, kalau dikatakan bahwa ada intervensi kekuatan besar Partai Golkar hari ini di pra-peradilan kita, saya ingin menyatakan bagaimana dengan Hadi Purnomo? Hadi Purnomo hadir mengejar keadilan tanpa didampingi oleh pengacara dan menang. Artinya apa? Ini bukan masalah ada intervensi politik, intervensi apapun itu. Ini masalah ketidakbecusan KPK dalam menjalankan proses penegakan hukum dalam konteks pembatasan korupsi. Kami sebagai anak muda merasa dirugikan. Kenapa? Karena stigma tadi, opini publik hari ini luar biasa sangat deras sekali menghajar. Lalu bagaimana pertanggungjawaban KPK? Dengan mudahnya, mohon maaf, saya harus mengkritik ini. Dengan mudahnya, teman-teman di KPK mengatakan, oh iya ini lesson learn. Yang kedua, oh ini nanti kita akan kaji kembali.
dan segala macamnya. Tetapi dampak politik kepada bangsa dan negara kita ini sangat luar biasa besarnya. Keguncangan stabilitas politik telah terjadi. Apakah ini yang diinginkan KPK? Kembali lagi, KPK harus bisa mengintrospeksi dirinya. KPK harus berani mengatakan bahwa ada masalah di dalam KPK. Di dalam forum yang besar ini, saya sebagai kader muda anak Partai Golkar ingin menegaskan itu, bahwa jangan sampai bahwa kita-kita yang juga di dalam partai politik ini, yang juga masih memiliki sebuah idealisme besar, akhirnya seperti dilalui dengan air bah yang sangat luar biasa besarnya, Pak Karni. Nah, ini berbahaya, Pak Karni, buat stabilisasi politik dan pembelajaran berbangsa kita. Saya ingin sampaikan lagi bahwa KPK dibentuk sebagai sebuah semangat amanah reformasi, di mana diberikan berbagai macam otoritas, penyelidikan, penyidikan, dan tuntutan segala macamnya. Artinya apa? Ada sebuah harapan besar dan ada sebuah bekal besar yang diberikan kepada KPK. Namun kalau KPK hanya sekedar mampu, pertama, mohon maaf, melakukan penangkapan OTT, melakukan hal-hal seperti sekarang, toh akhirnya masuk dalam kasus besar, tapi serampangan seperti ini kan merugikan. Dalam arti ini saya sebagai kader Partai Golkar juga salah satu pihak yang dirugikan. Karena kita sudah menyampaikan ini jauh-jauh hari, hati-hati loh. Nah sekarang mulai masuk lagi kepada opini baru, yaitu ingin menerbitkan sprindik baru. Loh, pertanyaan saya, jangan sampai KPK menjadi keledai yang masuk ke dalam lubang yang untuk yang kesekian kalinya, terjebak pada lubang yang sama.